Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wilujeng siang, selamat siang pemirsa Mojorejo TV Desa. Hari ini saya John Deling akan berbincang-bincang tentang apa yang sedang membumi yang dinamakan dengan COVID-19. Dan yang akan menemani saya atau saya gali tentang COVID-19 adalah bapaknya Desa Mojorejo, Bapak Kepala Desa Mojorejo, Bapak Rujito. Saksikan saya John Deling pada produksi perdana podcast Mojorejo TV Desa. Jangan lupa, ojo lali, don't forget. Saksikan saya John Deling. Woi, nanti kabeh woi. Waduh. Assalamualaikum Bapak Rujito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, John. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, John? Sehat Pak. John Deling ini selalu sehat. Warasnya perlu dipertanyakan Pak. Ini loh Pak, saya ini tadi mengundang Bapak hadir di TV Desa Mojorejo ini. Saya itu kepingin tahu banyak Pak. Nah, soalnya di negeri saya, negeri golekan sana, di negeri boneka deling sana itu ndak ada yang namanya ini corona atau yang lebih kondang disebut the COVID-19. Nah, ini kalau saya boleh menggali loh Pak, sebenarnya apa sih yang disebut dengan COVID-19 ini Pak? Ya, terima kasih John. Sebelumnya mudah-mudahan nanti untuk virusnya nggak jadi golekan juga. Kalau jadi golekan menyerang nang dunia ini John ngerasakan. Wah ya, alhamdulillah, amin amin Pak. Amin. Jadi begini untuk coronavirus, kalau secara lengkapnya, secara medis mungkin nanti Pak Dokter atau Bu Dokter yang bisa menjelaskan. Tapi ini kami dari kacamata awam. Iya ya. Seperti John juga. Iya Pak. Para pemirsa semuanya yang berbahagia, bahwa untuk virus corona ini ya serumpun dengan virus yang ada di flu ya. Ya. Pertama yang lebih dekat itu flu burung. Ya. Namun demikian karena memang ini kasusnya mendunia dan dari beberapa berita juga bisa menimbulkan kematian yang mungkin cukup masif juga. Iya Pak. Sehingga begitu populernya lah untuk virus corona sampai sekarang ini. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Gitu ya Pak ya, seluruh dunia. Nah ini sampai kalau dalam bahasa golekan ini sampai menggendrokan. Nah, ini kalau dalam wayangan ini sampai terjadi goro-goro yang seperti ini. John ini pengen tahu loh Pak, sejauh mana sih bahayanya virus COVID-19 ini? Ya. Oh, ini mungkin jonggreng saloko juga nih. Iya gendreng Pak, gonjang ganjing, blukutuk Pak kawannya ya. Ya, memang demikianlah adanya. Iya Pak. Kalau dari kerja dari virus itu sendiri memang. Kalau flu biasa mungkin akan berhenti di tenggorokan, juga bisa diatasi oleh antibodi dari tubuh kita. Ya. Tapi untuk corona ini bisa sampai lolos ke paru-paru. Iya. Nah, sehingga di sana bereaksi dan menimbulkan lendir-lendir yang sangat kental, akhirnya bisa menyumbat pernafasan. Nah, itulah yang bisa membahayakan sehingga orang yang terkena virus corona itu rata-rata memang sesak nafas dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Oh, artinya lendir-lendir itu bisa memenuhi ruang paru Pak ya? Iya John. Wah, lihat gawat loh ini. Nah terus tingkat ini penularnya ini kayak kutu loncat, pencolatan apa gimana loh Pak ini Pak? Ya sepanjang yang saya ketahui memang penularannya sangat cepat karena bisa terjadi antar manusia
persentuhan. Iya. Kemudian juga terutama yang ini adalah droplet istilahnya, nopo itu nih, upane wong ketemu wong sing ngomong ngepros-ngepros hati-hati. Waduh. Ngempros. Waduh, aku suka nembak-nembak bolong titik are, Pak. Itu makanya itu ya juga bisa dari mungkin hewan ke manusia juga bisa. Nggih. Karena dari beberapa sisi interaksi yang Nggih. akhirnya bisa menyebabkan penularan dengan cepat. Itulah salah satu juga yang menjadi bahayanya dari virus Oh, corona. dari situ nggih, Pak. Jadi sangat cepat nggih, Pak nggih. Ya. Media udara, media kulit, waing, watuk. Ya. Kalau ini, Pak, mohon maaf loh ya. Kalau berpandangan mata bisa nular, Pak. Itu bisa, tapi untuk ini, untuk ada rasa ser-ser Oh, deg-deg lah. Iya. Virus cinta itu Lo tuh namanya. benar. Iya, wak tinggi soai. Ada tuh. Jangan tenang. Nah, ini loh Pak, ini semakin mengerucut nggih, Pak. Nggih. Nah, ini kalau memang mendunia, negara-negara di mana juga kena, wilayah-wilayah kota, kabupaten, provinsi juga kena. Nah, ini kalau di desa kita sendiri, Pak. Ini sejauh mana penyebaran COVID-19 di Mojorejo? Mojorejo punya pengalaman yang cukup banyak ya, cukup berat, Iya. juga bisa dikatakan cukup pahit ya, tapi kita ambil hikmahnya semuanya. Jadi di Mojorejo tidak hanya sekarang ini aja dengan bersama-sama daerah lain Ya, terjadi ledakan kasus yang luar biasa. Tapi di awal-awal dulu, kira-kira 3-4 bulan setelah virus corona masuk ke Indonesia, itu kita juga terhinggapi ya, ada beberapa warga yang terpapar yang dalam jumlah cukup besar ya, kalau tidak salah sekitar 30 orang. Waktu itu aja satu orang yang kena dan kita sudah ribut. Pengetahuan kita tentang virus ini masih sangat terbatas. Bisa dikatakan pengalaman pertama ya Pak ya. Pertama yang cukup menghebohkan lah. Iya, jangankan virus Pak, pengalaman pertama bercinta aja, wah, multi. Iya. Nah, terus berjalan landai-landai dan akhir-akhir ini bersama dengan daerah-daerah lain, entah karena perubahan musim, entah karena apa ya. Iya Pak. Lagi. Dan di Mojorejo juga ada penambahan kasus yang juga cukup besar. Demikian karena memang masyarakat juga sudah punya pengalaman atau informasi yang relatif lebih lengkap tentang corona, sehingga kepanikan itu mungkin bisa diatasi. Oh begitu, berarti kan ya istilahnya untuk perkembangan yang sekarang ini, kejadian pada tahun yang lalu ini bisa dijadikan acuan untuk penanganan dan pengalaman untuk ini secara psikologi sudah punya pengalaman gitu Pak ya. Gitulah salah satu, sehingga masyarakat sudah tidak perlu terlalu khawatir, sudah tidak perlu terlalu was-was ya. Yang penting tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga psikis dan fisik juga lahir batin lah, sehingga imunitas tubuh bisa lebih meningkat. Yang penting lagi patuh protokol kesehatan. Ya, niki monggo katuran diunjuk Pak. Ugi niki nyamiane niki wonten marning kacang ijo merek Rambi. Wah, niki kalih 3 varian rasa, wonten sing original, wonten sing pedes, wonten sing rasa jagung manis. Monggo. Pemirsa sambil menunggu dibukanya bungkusan sambil menikmati kopi, jenengan jangan kemana-mana, silahkan ngopi dulu. John Deling dan Bapak Rujito akan kembali masih di Mojorejo TV Desa. Masih di podcast Berani Jujur Dong, Mojorejo TV Desa. Kembali kita temui Bapak Petinggi. Coba Marni. Alhamdulillah. Kok ngoweh-ngoweh? Kepedesan. Level pinten nggih. Ngeten Pak. Level 4. Kaya kenekan iki level 2 3 4. Jantenan. Niki babakan niki Pak. Bagaimana ngarani penanganan penyebaran Covid. Nah, ini dikhususkan di wilayah desa kita tercinta. Ya.
Karena desa Mojorejo ini juga termasuk bagian dari wilayah Indonesia, ya. Jadi untuk irama-irama penanganan itu mengikuti kebijakan dari pusat, yang memang dinamis ya, karena saya menyadari memang tidak bisa dari awal direncanakan berlaku sekian tahun, 2 tahun, enggak. Tapi selalu mengikuti situasi dan kondisi yang ada, sehingga untuk desa sendiri juga mengikuti kebijakan-kebijakan dari pusat. Namun intinya ada 4 kegiatan besar. 4 kegiatan besar. Ya, meliputi yang sekarang ini harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu kegiatan pencegahan. Kemudian yang kedua kegiatan penanganan. Yang ketiga kegiatan pembinaan. Dan yang terakhir adalah optimalisasi unsur-unsur pendukung, terutama dari perangkat-perangkat desa dan sebagainya, untuk ikut aktif dalam kegiatan itu. Untuk pencegahan dari awal sudah kita lakukan, untuk pembagian hand sanitizer, disinfektan kepada RT RW, kepada lingkungan-lingkungan yang ada di Desa Mojorejo untuk disemprotkan ya, terutama di fasilitas-fasilitas umum. Kemudian yang kedua juga pembagian masker, ada 2 atau 3 kali kemarin kami membagikan masker secara massal supaya masyarakat yang beraktivitas di luar itu memang benar-benar bisa menggunakan masker. Namun demikian memang untuk gantian yang mungkin tidak mencukupi, ya monggo sekarang masker kan murah ya. Kalau dulu itu sampai puluhan ribu, 50.000, sekarang 5.000, 6.000 sudah dapat. Kemudian untuk kegiatan yang kedua penanganan. Penanganan ini kalau di awal dulu yang mungkin John juga ikut berpartisipasi. Iya, waktu itu 35 hari tidak pulang, Pak. Ya itu pengalaman itu termasuk penanganan ya, meskipun kita gagap ya, gopoh, istilahnya kaget dengan keadaan yang memang tidak kita duga. Ya alhamdulillah dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak, terutama koordinasi internal kita dengan tokoh-tokoh lingkungan, Pak RT, Pak RW, Pak Wo, perangkat desa, Satgas. Nah ini loh yang penting ini. Dari desa, alhamdulillah waktu itu bisa tertangani dengan baik, meskipun di sana sini ada kerikil-kerikil yang memang perlu kita selesaikan, termasuk ini untuk tes rapid dulu awal-awal. Mungkin warga juga ada yang mau, ada yang tidak ya. Tapi alhamdulillah juga bantuan dari luar. Ada dari beberapa partai, ada dinas yang dari kota yang juga membantu kita, baik masalah logistik, vitamin, dan tidak lupa juga dari puskesmas. Nah, yang kemarin juga sangat aktif untuk membantu kita sehingga itu bisa terlewati masa-masa sulit itu. Kemudian untuk yang sekarang itu masih dilanjutkan 4 kegiatan itu, dan terkait dengan medis, kita telah mengenal 3T ya. 3T. T yang pertama yaitu testing. Wah kayak mic Pak ya. Testing. Tes. Kemudian yang kedua tracing. Dan yang ketiga treatment. Itu yang mandegani adalah personil rekan-rekan kita dari puskesmas bekerja sama dengan teman-teman Satgas yang ada di desa. Oh begitu. Ini loh Pak, ini tanpa harus menyebut wilayah ya Pak, karena pengalaman John dulu itu ada semacam tekanan atau beban psikologi kalau wilayahnya ini disebut. Ini ngomong-ngomong Pak, di wilayah kita itu apa ada wilayah yang mungkin kalau di zona itu masuk zona atau level 4 Pak, di wilayah kita Pak? Ya, untuk level sekarang ini relatif merata. Dari 8 RW itu memang semuanya ada kasus di sana. Ya, sehingga kalau dikatakan merah sampai hitam itu insya Allah tidak ya Pak ya. Kita perlingkungan ya. Ya banyak sih, ada yang juga karena mungkin pancaroba, ada juga orang yang sakit. Namun
setelah dites atau mungkin dengan mengobati sendiri ternyata itu memang bukan COVID. Mungkin dengan berseberangan dengan ini perubahan cuaca yang perubahan cuaca. Musim bediding, Mas. Nah, bediding. Kemudian Pak Geblok. Pak Geblok. Jangan bilang Pal Geblok, itu milik saya ya, Pak. Jenengan yang bilang Pak Geblok, saya yang bilang Pal Geblok gitu. Ya, John. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, ini Pak, Rodo lebih spesifik lagi. Ya. Angka kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Kalau angka kasus ya cukup besar ya. Ya memang ya semuanya hampir merata. Kalau total dari dulu itu ya hampir angka 200-an lah total. Sampai angka 200-an total. Untuk yang aktif sekarang sekitar 30-an. Baik yang melaksanakan isolasi mandiri, isolasi di shelter maupun ada 1-2 orang yang dirawat di rumah sakit. Iya. Untuk kematiannya kalau total dari awal ya sekitar 7 atau 8 orang gitu lah yang memang karena COVID Pak ya. COVID. Ya soalnya kan kadang-kadang kita tidak bisa menutup mata antara yang ini pendapat masyarakat itu di-COVID-kan dan sebagainya itu. Tapi yang jelas yang dimakamkan dengan protokol kesehatan. Nah, ini saya itu kalau bilang protokol ini harus pelan-pelan Pak. Ya, takut salah saya. Kewali Iya, ini kewali Pak Ciroko ini Pak. Nah sekarang berarti kalau tadi kita sudah melihat dari angka-angka kasus. Nah ini yang harus dipertanyakan juga yang kadang-kadang tidak dieksplor, tingkat keberhasilan penanganan. Ini wabil khusus untuk teman-teman di Satgas COVID Desa Mojorejo Pak. Itulah kerja teman-teman Satgas ya. Dan juga bersama dengan pengurus-pengurus lingkungan RT RW, ya, ya semuanya berjalan dengan optimal. Kemarin seperti kasus kemarin kan dengan adanya ini rumah sakit yang penuh, sedangkan untuk penderita atau pasien itu yang banyak itu karena sesak nafas. Makanya untuk teman-teman Satgas menyimpulkan ini untuk pertolongan pertama ini harus ketersediaan oksigen. Harus ada. Akhirnya dengan berbagai upaya, nyilih di oksigen wong ngelas, di oksigen sing duwe dulu pernah sakit. Kemudian juga ada beli 1-2, juga untuk regulatornya dan sebagainya, akhirnya disediakan untuk itu. Memang kemarin ya berhasil juga sebelum si pasien mendapatkan rumah sakit atau rujukan, itu sudah berhasil ditangani Pak ya. Dengan oksigen untuk pertolongan pertama. Wah ini kalau John terlibat di pengumpulan oksigen ini sok-sok gupuh toh Pak John. Ini kadang-kadang itu sampai khawatir keliru pembuangan karbit Pak. Nah itu disedot ini mumbul. Wah ini berarti apresiasi yang tinggi kepada teman-teman Satgas Pak ya. Betul. Yang tidak tahu waktu pemakaman kadang nunggu sampai subuh. Termasuk itu. Termasuk juga pemakaman yang saya hampir lupa ya. Jadi untuk setelah di kota untuk pemakaman menjadi dibatasi tenaganya, akhirnya kami bekerja sama dengan Tagana yang juga mengirimkan tim pemakaman. Tapi untuk personilnya tidak mencukupi. Kalau dari Tagana itu sekitar 8-9 orang, yang diperlukan itu 2 kali lipatnya. Sehingga untuk sisanya Satgas juga dari perangkat desa yang ada, dari staf, Pak Satgas juga dari lingkungan itu yang kami fungsikan, perankan untuk pemakaman, untuk petugas pemakaman. Sehingga kami untuk akhir-akhir ini itu penyediaan alat-alat pemakaman APD yang untuk ini blongsongan itu Pak ya, yang putih-putih ini. Ya kemarin ya ono sing lucu kemarin itu. Ya saya tahu Pak itu. Pak Wo juga itu malah banteng-bantengan untuk menghibur diri. Sambil menunggu jenazah. Kok kayak kethek iki ya. Wah, macan-macanan untuk menghibur diri dan meningkatkan imun ya Pak. Saya paham tingkat stressingnya teman-teman ini. Saya salut angkat jempol dengan teman-teman yang selama ini sudah bekerja tanpa pamrih, sudah bekerja tanpa memberikan waktu, mengabaikan kepentingan pribadi, sehingga semuanya bisa teratasi dan berjalan dengan lancar. Nah gila nih dulur-dulur
pemirsa Mojorejo TV setia yang sangat setia melihat menyaksikan podcast Berani Jujur. Ini poin-poin kejujuran sudah disampaikan. Nah, di samping ada yang itu ya menyedihkan, ada juga yang menggembirakan. Nah, terus ini Pak, mohon maaf ini Pak, mohon maaf. Tingkat keterbantuan dari yang terdampak ini Pak. Oh, untuk yang terdampak ya. Untuk yang terdampak tetap karena sudah kami anggarkan ya. Memang untuk instruksi dari Menteri Keuangan atau Menteri Dalam Negeri itu ya yang 8% harus dianggarkan untuk penanganan COVID. Itu juga kami berikan atau kami alokasikan untuk pembelian logistik ya, dan juga vitamin bagi yang terdampak, terutama yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Dikirimkan ke sana, dan kemarin kita paket satu paketnya berapa nilainya ya, sekitar 250.000 lah. Itu bahan-bahan pokok. Oh gitu ya. Saya enggak pernah tahu ya Pak. Soalnya ya enggak pendapat. Ya ini ayo apa kate oleh kok di kokon Covid yo gak delem. Nah, ini sebelum nanti menyampaikan himbauan kepada warga. Satu, himbauan kepada warga, yang mungkin yang kedua tentang apresiasi kepada teman-teman Satgas yang enggak waktu enggak Rowaya. Ini ada yang khusus saya khususkan untuk teman-teman Satgas. Mohon maaf loh Pak. Mohon maaf sekali lagi. Kira-kira ada enggak itu embel-embel untuk mengganti lelahnya teman-teman ini Pak? Ya, semuanya kita ikuti aturan pemanfaatan atau penggunaan keuangan yang ada. Kalau untuk operasional, misalnya untuk makan, ya, mungkin untuk transport kalau antar jemput yang isolasi di center pusat itu mungkin bisa kalau untuk operasional. Tapi untuk honor dan sebagainya itu masih proses konsultasi. Karena kami ya di samping sebenarnya kami ya nggak teko juga, dan nilainya sebenarnya juga tidak seberapa. Pak, saya paham. Kepada teman yang memang sudah bekerja sangat keras, yaitu memang harus diberikan. Namun demikian untuk honor, insentif atau apapun namanya itu tetap masih proses konsultasi apakah diperkenankan atau tidak. Oke, berarti ada perjuangan ke arah sana. Baik pemirsa Mojorejo TV, pemirsa podcast Berani Jujur dong. Kita akan kembali lagi setelah menikmati marning yang satu ini. Masih di podcast Berani Jujur dong, persembahan Mojorejo TV Desa. Kita kembali lagi bersama Bapak Rujito. Nah, ini Pak, sudah banyak yang saya dapatkan pada pertemuan perdana ini. Nah, ini saya ingin tahu juga apa yang akan sampaikan kepada masyarakat untuk tidak menimbulkan jubeke pikir, panike ati, karena itu bagian daripada ini Pak. Matur nuwun John. Untuk masyarakat Desa Mojorejo pada umumnya dan segenap elemen masyarakat, memang untuk pandemi COVID ini bermula dari masalah kesehatan. Tapi dengan berkembangnya untuk antisipasi penyebaran, akhirnya berdampak pula pada aspek-aspek. Yang pertama aspek ekonomi. Sing biasa dodolan, gak iso dodolan. Sing biasa nyopir, gak iso nyopir, dan sebagainya. Iki Bu Petinggi dhewe biasa dodol, gak iso dodol. Wah, tuh. Tapi itulah yang harus kita hadapi. Yang kedua juga berdampak pada aspek sosial. Biasa wong tahlilan, gak tahlilan. Kegiatan budaya gak iso mlaku. Dan sebagainya. Dan juga aspek-aspek yang lain. Oleh sebab itulah, karena
kami berangkat atau kita semuanya harus berangkat dari prinsip dasar bahwa tidak ada di dunia ini kejadian yang terjadi secara kebetulan. Semua ada yang mengatur. Sehingga dengan apa yang kita alami sekarang ini yang banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan di kita dalam berbagai dengan spiritual, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus banyak berdoa, harus banyak meningkatkan amal kebaikan, mengurangi ini biasa kadang-kadang apa dewe iku lali con mengeluh ya sambat itu kita kurangi. Memang ini yang harus kita terima kondisi seperti ini. Oleh sebab itulah upaya-upaya dari berbagai bidang tadi harus kita laksanakan secara simultan, secara bersamaan, secara serentak. Dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada yang secara umum kepada segenap warga Desa Mojorejo yang telah bersama-sama pemerintah desa untuk menanggulangi penyebaran COVID ini, yang telah melaksanakan prokes dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih dan khususnya juga kepada Satgas desa, teman-teman Satgas dan juga tokoh-tokoh lingkungan yang telah bekerja sama dengan baik, yang telah bekerja keras sama Satgas ini untuk menanggulangi baik pencegahan, penanganan dan sebagainya masalah COVID ini, sehingga meskipun kasus tetap ada tapi secara jalur yang benar itu sudah terlewati. Betul. Itu. Terima kasih Pak Inggi sudah banyak memberikan keterangan seputar apa yang menimpa kita semua ini. Nah, semoga apa yang terjadi ini cepat terangkat, cepat diselesaikan. Yang jelas pesan yang paling akhir tadi saya suka, ojo kakean sambat dan berucap kotor karena ucapan dan pemikiran adalah doa. Jantenan. Nggih, matur nuwun Pak Inggi sampun kersa rawuh. Pengestune. Dan semuanya sehat. Amin, nggih. Meniki langsung ten kantor. Wah, nggih, derekaken langsung ten kantor. Jantenan kok. Pemirsa, kita koma dulu pertemuan dengan John Deling karena masih banyak. Nggih, sugeng tindak. See you next time Pak Inggi. Di dalam alam yang seperti ini dibutuhkan kesinambungan pemikiran, kesinambungan kemauan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya lebih cenderung pada hukum sosial, yaitu saling membantu, saling menolong. Kita ketemu pada podcast selanjutnya. Terima kasih juga kepada Marning Kacang Hijau Rambi yang sudah menemani dialog pada siang hari ini. Sekali lagi juga terima kasih kehadirannya Bapak Kepala Desa, Bapak Rujito, dan salam khusus untuk teman-teman Satgas, tetap semangat di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Terlebih khusus terima kasih kepada segenap masyarakat Mojorejo yang sudah membangun kesadaran untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Dan satu lagi, jangan lupa vaksin. Saya John Deling beserta kru yang bertugas di acara podcast Berani Jujur Dong. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.